seorang wanita terjebak di dalam lift. Ia tiba-tiba melihat seseorang di gedung seberang. Amy berteriak meminta tolong sambil melambaikan tangan, tapi jaraknya terlalu jauh. Wanita itu sama sekali tidak mendengar. Beberapa jam sebelumnya, Amy dan suaminya, Paul, baru pulang dari bulan madu. Mereka masuk ke lift siap memulai hidup baru bersama. Namun sebelum pintunya menutup, seorang pria menyelinap masuk di detik terakhir. Mereka belum tahu jika kehadiran pria itu akan membawa mimpi buruk. Lift mulai turun sampai tiba-tiba berhenti mendadak di antara lantai 60 dan 59. Lampu panel berkedip, semua tombol mati. Paul berkali-kali menekan tombol darurat, tapi tak ada respon. Amy mencoba menelepon, tapi tidak ada sinyal di ketinggian itu. Mereka melihat ada kamera kecil di sudut lift dan berharap ada seseorang yang mengawasi. Tapi jam demi jam berlalu tanpa pertolongan. Khawatir, Amy memutuskan mereka tak bisa hanya menunggu. Ia menyelipkan jarinya di sela pintu lift dan mencoba memaksa membukanya. Kedua pria itu ikut membantu, dan akhirnya pintunya berhasil terbuka, tapi hanya untuk memperlihatkan dinding gedung. Mereka benar-benar terjebak di antara dua lantai tanpa jalan keluar. Frustrasi, Amy kembali ke jendela lift menatap skyline malam. Saat itulah ia melihat wanita di gedung seberang. Amy berteriak sampai suaranya habis, tapi wanita itu hanya memiringkan kepala, bingung karena tak bisa mendengar apapun. Tiba-tiba pintu lift menutup sendiri. Paul memukul panel keras-keras. "Ini nggak mungkin kebetulan," teriaknya. "Kayak ada yang mainin kita." Malam semakin larut, mereka bertiga berusaha tetap tenang dengan mengobrol. Amy menanyakan keluarga si pria asing yang memperkenalkan dirinya sebagai Bob. Jawabannya membuat suasana membeku. Bob bercerita kalau putranya meninggal dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu dan istrinya bundir tak lama setelah itu. Kesedihan itu menghancurkan hidupnya. Tak lama kemudian, Bob mulai gemetar dan komat kamit sendiri. Detak jantung Amy melonjak. Ia mundur panik dan menekan tombol apa saja. "Aku turut berduka," katanya hati-hati. "Tapi kamu butuh bantuan profesional. Kita harus keluar dari sini." Ucapan itu membuat ekspresi Bob berubah gelap. Dengan senyum aneh, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan alat kecil yang terhubung ke ponselnya. "Kalian nggak ngerti," katanya pelan. "Lift ini bukan rusak. Aku yang menghentikannya." Layar ponselnya menyala, menampilkan baris-baris software yang mengontrol sistem lift gedung. Dan saat itu, Amy dan Paul akhirnya menyadari kebenarannya. Mereka bukan terjebak karena kecelakaan. Mereka sengaja dikurung.